Masuk juga ya. Baik. Eh, Medianya udah masuk? Oke. Baik. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan semua. Salam sehat, adil, setara untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan konferensi pers CISDI yang bertajuk Bedah Prioritas Kesehatan 100 Hari Pertama Prabowo Gibran, memperkuat investasi layanan kesehatan primer secara daring melalui Zoom maupun live di YouTube channel CISDI. Perkenalkan, nama saya adalah Bella Denta Amalia, atau yang biasa dipanggil Bella, yang akan menjadi moderator dan memandu kegiatan hari ini. Konferensi pers siang ini merupakan respons atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029 pada hari Minggu 20 Oktober yang lalu. Seperti kita ketahui bersama, Prabowo Gibran sejak masa pemilihan presiden telah mengkampanyekan sejumlah program unggulan maupun prioritas. Pada awal Oktober lalu, pemerintah bahkan sudah menganggarkan 121 triliun rupiah untuk menjalankan 7 program prioritas atau dikenal sebagai program Quick Win 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Itu adalah jumlah yang sangat besar ya. Dari 7 program yang dicanangkan, 4 program berkaitan dengan kesehatan serta berbiaya tinggi. Antara lain program makan bergizi gratis atau MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit dan peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas, serta penuntasan tuberkulosis atau TBC. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pembangunan kesehatan, CISDI memandang keempat program kesehatan yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertama penting untuk dibedah karena berkaitan erat dengan peran dan fungsi layanan kesehatan primer yang selama ini telah berjalan di berbagai daerah. Dengan anggaran yang terbilang besar, menarik untuk diketahui tentang bagaimana pemerintahan yang baru akan melaksanakan program-program tersebut. Selain itu, dengan disahkannya ada Undang-Undang Nomor 61 ya tahun 2024 kemarin tentang Kementerian Negara, terdapat perubahan struktur tata kelola pemerintahan yang diperkirakan akan cukup masif, termasuk mengenai pembagian wewenang antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan program-program kesehatan. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai hal ini, kita akan berbincang dengan tiga narasumber yang telah hadir secara daring. Saya sapa dulu yang pertama ada Ibu Diah Satyani Saminarsi selaku founder dan Chief Executive Officer CISDI. Selamat siang, Ibu Selamat Dia. siang, Ibu Diah. Selamat siang, Bella. Semoga Semoga sehat sehat selalu selalu ya, ya, Bu. Bu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yang kedua adalah Dr. Ahmad Fuadi selaku akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau yang biasa disapa Bang Fuad. Bang Fuad, selamat siang. Apa kabar Bang Fuad? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk hadir di acara ini. Nah, yang terakhir adalah Bapak Gurnadi Ridwan selaku peneliti dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau yang disebut atau Seknas Fitra. Nah, Pak Gurnadi ini akrab disapa dengan Bang Adi. Selamat siang, Bang Adi. Siang Bella dan kawan-kawan, selamat datang juga.
Ya, sehat ya Bang ya. Baik. Terima kasih. Nah, saya juga ingin menyapa dan berterima kasih kepada rekan-rekan juru bahasa isyarat atau JBI yang hadir kali ini untuk membantu menjadikan acara ini lebih inklusif. Baik, bagi rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruangan Zoom, harap untuk mengubah nama dengan format nama, strip, asal media, atau asal organisasi. Silakan ya diganti. Nah, kemudian juga nanti jika ingin bertanya pada sesi Q&A, pertanyaan bisa disampaikan melalui dua cara. Yang pertama bisa langsung melalui fitur raise hand agar bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung ya di sesi tanya jawab nanti. Atau yang kedua bisa juga melalui chat box di Zoom atau kolom komentar di YouTube dengan menuliskan pertanyaan yang ingin disampaikan dengan format nama, strip, asal media, atau organisasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk sesi pertama, yaitu mendengarkan paparan dari Ibu Diah Satyani Saminarsi. Ibu Diah akan menjelaskan tanggapan dan sikap CISDI terhadap program kesehatan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kepada Ibu Diah, layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bella dan terima kasih juga Dr. Fuadi dan Mas Gurnardi yang sudah bersama-sama dengan CISDI pada hari ini untuk kita memberikan paparan singkat kepada media dan kepada publik mengenai ekspektasi dan rekomendasi dari 100 hari pertama program kesehatan. Saya minta tolong dibantu untuk slide-nya, silakan. Oke, baik. Jadi di slide yang berikut ini ada 6 slide kurang lebih. Saya akan secara singkat memberikan gambaran. Tadi sudah disebutkan oleh Bella ada 4 dari 7 program prioritas. Silakan slide berikutnya. Di 100 hari pertama Prabowo Gibran yang berkaitan dengan kesehatan. Sebelum saya mulai, mungkin saya memberikan dulu reminder beberapa poin. Yang pertama adalah dari jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak, sekarang ada 109 orang. Kesehatan ini menteri dengan wakil menterinya tetap sama dengan 3 tahun terakhir. Yang kita ekspektasi tentu 5 tahun ke depan menteri dengan wakil menterinya akan tidak berganti. Kita memberikan gambaran jadi secara umum bahwa keseluruhan program kesehatan itu nantinya di akhir periode pertama Presiden Prabowo itu akan berjalan sebenarnya sudah 8 tahun karena mengingat bahwa eh, yang terjadi sekarang 5 tahun dari hari ini sampai dengan 5 tahun ke depan itu dalam tagline kampanye yang publik dengar sebelum ini adalah keberlanjutan dari program Presiden Jokowi sebelumnya. Dan itu cerminannya atau refleksinya bisa kita dapatkan dari tidak bergantinya menteri dan wakil menteri di sektor kesehatan ini. Jadi kita melihat bahwa ada keberlanjutan tersebut. Nah, dengan keberlanjutan ini, tetap saja Presiden akan yang baru ini mempunyai prioritas-prioritasnya sendiri yang selama kampanye telah disampaikan. Ada 7 program prioritas 100 hari kesehatan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang dipetakan, yang berhubungan dengan kesehatan dan telah dipetakan oleh tim CISDI. 4 diantaranya yaitu yang terbesar adalah makan bergizi gratis, di mana anggarannya ada 71 triliun, ada pemeriksaan kesehatan gratis, anggarannya 3,2 triliun, peningkatan kualitas RS tipe D menjadi tipe C, 1,8 triliun, dan pengentasan tuberkulosis TBC, di mana saat ini diketahui Indonesia adalah negara dengan beban TBC nomor 2 terbesar di dunia. Jadi di salah satu program yang menjadi prioritas kesehatan dari Presiden Prabowo adalah mengentaskan tuberkulosis atau TBC dengan anggaran 8 triliun rupiah. Lalu ketiga lainnya ada hubungan, ada intersectionnya dengan kesehatan, diantaranya renovasi sekolah, ada sekolah unggulan dan terintegrasi, ada lumbung pangan. Ini semuanya tidak langsung di kesehatan, tetapi ada hubungannya juga dengan kesehatan. Berikutnya, yang bisa kami catat dari program
prioritas 100 hari ada beberapa catatan bahwa di dalam kesehatan dan di tengah Indonesia yang begitu beragam, ada perkotaan, perdesaan, ada near urban, ada daerah yang sangat terpencil, ada yang pulau betul-betul belum terkoneksi dan lain sebagainya. Itu tidak memungkinkan bahwa ada satu program yang dapat menjadi solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah kesehatan. Ini telah dicoba dan dibuktikan oleh menteri-menteri kesehatan sebelumnya, oleh program-program kesehatan sebelumnya, dan sudah terbukti bahwa tidak mungkin dengan keberagaman Indonesia dari sudut masyarakatnya, dari sudut geografisnya, untuk bisa mendapat adanya solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah kesehatan. Nah, akhirnya karena seperti ini, jadi setiap program kesehatan yang ada, kami mencatat bahwa diperlukan perencanaan yang matang dalam menentukan target sasaran, berapa dananya, karena makin jauh, makin terpencil target sasaran tersebut, biasanya dana yang dibutuhkan pun akan bertambah dengan makin besar. Dan karena keberagaman ini, ada masyarakat yang health literacy-nya masih belum cukup baik, tingkat pendidikannya masih belum cukup baik, sosial ekonominya juga masih amat sangat beragam, maka diperlukan begitu banyak masukan dari sisi masyarakat, dan ini yang kami terjemahkan menjadi partisipasi bermakna dari tiap pemangku kepentingan. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran juga tadi seperti saya bilang perlu menjelaskan adanya screening kesehatan yang komprehensif, tapi perlu dijelaskan lebih lanjut screening kesehatan tersebut. Kalau lihat tadi poin nomor 2, kepada siapa ditujukannya dan bagaimana pelaksanaan screening kesehatannya. Kita melihat bahwa sekarang salah satu program prioritas transformasi kesehatan adalah adanya integrasi layanan primer. Apakah kemudian screening kesehatan ini akan ditaruh di dalam program, di-embed atau dimasukkan, diintegrasikan ke dalam screening kesehatan ini, akan masuk ke dalam ILP ataukah tidak? Dan kemudian sasarannya ke kelompok masyarakat yang mana? Apakah akan ke kelompok masyarakat rentan? Dan bagaimana kemudian dengan TBC? Walaupun ditulis bahwa pengentasan TBC itu menjadi prioritas, harus kami catat di sini dan kami memberikan insight kami, input kami bahwa TBC itu beragam sekali penderitanya. Yang terbesar yang ada di Indonesia saat ini adalah orang-orang yang hidup dengan multiple drug resistant TB. Artinya orang-orang tersebut sudah terscreening, sudah terdiagnosa TBC, tetapi kemudian tidak bisa keep up atau melanjutkan secara terus-menerus berkelanjutan pengobatannya, sehingga itu yang terbesar. Kemudian ada lagi kelompok yang memang belum terscreening, jadi belum kelihatan. Ini yang harus banyak aktivitas di tingkat komunitas, dan di mana itu dia berumah gitu. Rumahnya di mana kalau di layanan kesehatan atau di sistem kesehatan? Itu adanya di layanan kesehatan primer untuk menjamin screening para penduduk yang ada potensi menderita TBC ini bisa terjalin dengan baik, dan baru kemudian diberi obat, dan baru kemudian bisa dientaskan. Mungkin bagian ini nanti Dr. Fuadi yang akan lebih mendalami. Dan tadi saya sudah sambung mengenai layanan kesehatan primer, sistem di penguatan untuk layanan kesehatan primer, transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan sekarang juga diintegrasi layanan primer, maka dengan sendirinya diperlukan investasi untuk mentransformasi, menguatkan layanan kesehatan primer ini. Jadi komitmen tersebut, kalau kita bilang mau memberantas TB atau mau melakukan cek screening kesehatan, maka sebenarnya yang bisa diterjemahkan dari kedua prioritas tersebut adalah investasi yang meningkat pada sistem kesehatan, khususnya di layanan kesehatan primer. Jadi ini yang kalau dia masuk ke dalam sistem investasi tersebut, maka screening kesehatannya bisa berjalan,
dan pengentasan TB-nya akan bisa dimonitor dengan baik sehingga betul-betul bisa dientaskan TB itu dan Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan TB burden kedua terbesar di dunia. Slide berikut. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya kita berinvestasi itu harus ada peningkatan dalam komitmen pembiayaan. Investasi untuk layanan kesehatan primer ini, kalau tadi memang sekali lagi saya ingatkan bahwa yang disasar adalah kelompok masyarakat tertentu yang menderita TBC, berarti dari tingkat sosial ekonomi yang rendah, berarti TBC itu yang diasosiasikan dengan perumahan yang tidak higienis, gaya hidup yang tidak sehat, diasosiasikan juga dengan kemiskinan. Maka artinya harus ada keberpihakan terhadap public financing mechanism yang mendorong agar pemerintah sendiri yang melakukan investasi tersebut. Dan investasi ini berupa komitmen politik maupun komitmen anggaran. Di sini kalau kita masukkan ke dalam sistem kesehatan sebenarnya bisa ada dua tempatnya. Kalau kita masukkan ke dalam sistem kesehatan untuk layanan kesehatan masuknya akan ke Kementerian Kesehatan, ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota hingga ke komunitas. Kalau tadi kita bicara soal integrasi layanan primer di mana sebenarnya itu penguatan puskesmas pembantu yang terdekat dengan komunitas. Dan ada satu lagi tempat untuk berinvestasi yaitu BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang tidak boleh dilupakan. Berinvestasi pada layanan artinya juga dibutuhkan investasi agar memastikan layanan tersebut bisa dibayarkan. Dan ini yang dibutuhkan adalah komitmen politik dari pemerintah untuk mendorong ke arah public financing mechanism. Lawannya adalah privatisasi, di mana pemerintah justru membuka keran investasi seluas-luasnya dari sektor swasta, sehingga akhirnya komitmen terhadap layanan kesehatan sebagai layanan publik yang dilupakan. Itu yang catatan kami di sini. Lalu ada kedua adalah poin kedua untuk berinvestasi, berinvestasilah kepada produksi serta distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih merata, khususnya untuk memperkuat layanan kesehatan primer. Saat ini sudah ada SPKKLP, spesialis keluarga layanan primer. Berinvestasi ke sana sangat baik, berinvestasi ke perawat juga sangat baik, ke bidan, ke semua tenaga yang ada di layanan kesehatan primer. Nah, ini kami kutip dari white paper-nya CISDI, dan kita harus juga mencatat di sini bahwa kalau investasi ke tenaga kesehatan dan tenaga medis, itu artinya juga perlu keberpihakan kepada mereka yang melakukan layanannya di daerah pedesaan dan terpencil. Jadi sekali lagi, karena tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia, demikian pula berlaku pada saat kita berbicara dalam konteks tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian jangan dilupakan soal kader kesehatan. Tadi kalau kita mau bicara soal screening kesehatan yang komprehensif, maka itu harus dilakukan di tingkat yang terdekat dengan komunitas. Dan itu dibantu bukan hanya oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga oleh kader kesehatan. Kader kesehatan ini jumlahnya amat banyak, walaupun belum ada data sensusnya berapa jumlahnya, tapi kami perkirakan lebih dari 1 juta orang atau hampir 2 juta orang kader kesehatan di tingkat komunitas. Mereka harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa melakukan screening kesehatan dengan tepat dan benar. Tadi juga ini berhubungan selain untuk screening kesehatan tadi juga untuk pengentasan TBC. Karena masih banyak orang yang menderita TBC tapi belum didiagnosa, belum bisa ditangani karena belum terdiagnosa. Jadi investasi untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan ini juga sangat penting untuk memastikan ada support sistem dalam makan bergizi gratis agar ada sambungannya ke sekolah.
Jadi kalau misalnya makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan di sekolah, maka perlu ada data kira-kira potensi anak-anak atau murid-murid yang berpotensi kurang gizi atau bahkan sudah kurang gizi itu yang juga akhirnya harus didata dan di screening oleh kader kesehatan. Yang terakhir, untuk investasi di layanan kesehatan primer, kita membutuhkan keterlibatan bermakna masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Saya kembalikan poin ini kepada tadi poin saya bahwa tidak mungkin ada solusi yang tunggal. Jadi kita tetap membutuhkan masyarakat untuk bisa memberikan insight maupun kritik yang membangun ke dalam pembuatan kebijakan agar sesuai apa yang diberikan oleh pemerintah melalui komitmen anggarannya ini dan programnya kepada masyarakat melalui perencanaan dari sejak perencanaan hingga implementasinya. Slide. Apa kemudian yang CISDI rekomendasikan, yang CISDI bisa pikirkan untuk tata kelola yang baik dalam program 100 hari kerja Prabowo Gibran? Ada beberapa catatan di sini. Sebelum saya mulai ketiga poin ini, saya ingin sekali lagi menekankan poin bahwa pemerintahan yang sekarang, yang akan terjadi 5 tahun ke depan ini, sekali lagi sudah dijanjikan sebagai sebuah pemerintahan yang berkelanjutan dari yang sebelumnya. Kami melihat di sini bahwa terjadi tren terhadap penurunan atau penyempitan ruang masyarakat sipil. Ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Direfleksikan melalui minimnya pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang omnibus, revisi undang-undang KPK, ITE, penyiaran, serta penyusunan RUU KUHP. Kami melihat bahwa ini terjadi penurunan steady decline dari masyarakat sipil, keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses pembuatan kebijakan. Dilihat juga bahwa indeks demokrasi kita turun pada tahun 2019, indeks tahun 2019 dari 62, ranking 62 menjadi ranking 57 di tahun 2024. Jadi ini kita lihat apa yang terjadi itu ternyata sesuai dengan indeks demokrasi yang ada. Dari sudut tata kelola ada kemungkinan cukup besar terjadi tumpang tindih regulasi dan kewenangan karena begitu banyaknya kementerian dan lembaga yang baru yang semuanya berada di tingkat nasional, kami melihat tumpang tindih regulasi itu sangat potensial untuk terjadi dan adanya kesimpang siuran dalam kewenangan antara pemerintah di tingkat nasional dengan pemerintah di tingkat daerah. Biasanya, apapun yang terjadi di tingkat nasional, pemerintah di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan merefleksikannya segera ke dalam organisasinya. Nah, ini akan membutuhkan banyak waktu, apalagi ada Badan Gizi Nasional sekarang yang harus menyelaraskan regulasinya dengan Kemkes, Kemdikbud, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Poin terakhir untuk tantangan keterbatasan fiskal dengan bertambahnya kementerian dan lembaga. Tanpa kementerian lembaga yang sebanyak ini telah terjadi banyak konflik kepentingan untuk urusan fiskal ini dan seringkali kesehatan yang harus dikalahkan. Kami berharap ada kepastian untuk ketersediaan anggaran dari kesehatan yang kami lihat sulit untuk bertambah kalau ambang batas defisit fiskalnya 3%. Jadi ini yang menjadi tantangan yang tiga tantangan terbesar yang menurut pendapat CISDI bisa terjadi dalam 5 tahun ke depan. Slide berikut. Rekomendasi kami adalah kami mendorong agar adanya pemastian komitmen politik dan anggaran pembangunan kesehatan selama 5 tahun ke depan, yang tadi berkomitmen terhadap public financing mechanism, berpihak kepada masyarakat rentan, yang rentan secara ekonomi, rentan secara pendidikan, rentan secara geografis, karena mereka ini yang terekspos paling besar terhadap penyakit-penyakit yang disebutkan.
selain TBC, sebenarnya juga TBC itu salah satu penyakit yang diatribusikan terhadap gaya hidup merokok. Jadi kalau merokoknya tidak disebut tapi TBC-nya disebut, itu komitmennya kami mempertanyakan komitmen politiknya. Karena biar bagaimana juga tetap harus ada komitmen terhadap gaya hidup yang lebih sehat, mendorong agar publik itu mempunyai gaya hidup yang lebih sehat, mendorong agar publik mempunyai literasi kesehatan yang lebih tinggi. Jadi ini yang dibutuhkan komitmen politik dan juga komitmen anggarannya. Kami mendorong agar masyarakat sipil terus mengawal proses pelaksanaan program prioritas 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo Gibran dengan paham betul bahwa konteksnya adalah keberlanjutan tadi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat ini betul 100 hari kerja pertama Prabowo Gibran, tetapi juga tetap harus melihat ke belakang apa yang sudah terjadi dan menjadi prioritas dari Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor untuk kesehatan saat ini. Dan bila memang hal itu baik, harus dikawal juga untuk diteruskan agar bisa melaksanakan program prioritas 100 hari kerja pertama yang di kurun waktu sekarang. Jadi ini kesatuan dalam melihatnya comprehensiveness ini yang kita harapkan. Lalu menjamin adanya akuntabilitas publik dan juga mendorong agar mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas publik serta pelibatan bermakna masyarakat itu terus digaungkan khususnya untuk masyarakat sipil di bidang kesehatan tetapi juga di dalam pembangunan secara keseluruhan. Kami mendorong agar um, uh, masyarakat sipil bisa bersama-sama aware menyadari bahwa ada declining trend dari ruang publik, ruang masyarakat sipil untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan agar terus bersama-sama memperjuangkan agar ruang tersebut tidak semakin sempit. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Nanti saya akan menjawab bersama panelis yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bella. Baik, Terima terima kasih kasih banyak, banyak Ibu Lia. atas paparannya. Tadi sangat menarik ya pandangan dari CISDI. Ada beberapa hal tadi yang saya highlight bahwa pemerintahan yang saat ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan berikutnya dan ini tentu tuh berdampak gitu ya terhadap program ini gitu. Dan tadi juga ada catatan bahwa ruang demokrasi kita semakin sempit dan tentu ini yang harus dikawal bersama oleh kita masyarakat sipil untuk perencanaan dan juga implementasi dari program 100 hari ini. Baik, nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut dari Bu Dia di sesi tanya jawab. Kita akan melanjut ke paparan selanjutnya, yaitu oleh Bang Fuad yang akan menyampaikan apakah strategi dari prioritisasi pengentasan TBC dalam program 100 hari ini sudah tepat atau sebenarnya ada pendekatan lain yang bisa dilakukan seperti itu, Bang. Dan kemudian kemarin Bang Fuad juga sempat ya mempublish, merilis hasil dari studinya yang saya rasa sangat menarik dan sangat berkaitan gitu dengan isu program 100 hari eh, Joko Prabowo dan Gibran ini, terutama untuk usaha menguatkan preventif dan promotif di Indonesia. Untuk 15 menit ke depan, waktu dan layar saya persilakan kepada Bang Fuad. Baik, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya senang sekali bisa bergabung di sini untuk membicarakan atau memberikan catatan. Kalau biasanya catatan itu di akhir, tapi kita melakukan prevensi, mitigasi catatan untuk program 100 hari bidang kesehatan. Tadi sudah banyak yang sudah direkomendasikan oleh Rizky lewat Ibu Dia. Saya akan berfokus pada dua atau mungkin kalau waktunya cukup nanti akan ada tiga tentang pendanaan. Yang pertama adalah mengenai eliminasi tuberkulosis. Salah satu hal yang menjadi prioritas setidaknya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Presiden Prabowo dan Gibran ketika di masa kampanye adalah tuberkulosis. Dan
Sebenarnya tuberkulosis ini kalau kita mau lihat ya, kita sudah mulai mendapatkan, sudah punya, sudah ada perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah apa yang ditemukan di tahun 2023. Sadah kita menemukan 809 kasus baru tuberkulosis. Peningkatannya cukup signifikan sehingga di ranking kedua di tingkat global untuk masalah prevalensi dan insidensi tuberkulosis. Apakah ini hal yang buruk? Tidak juga buruk. Peningkatan itu tidak buruk ketika kita mengetahui bahwa selama ini insiden tuberkulosis itu kita sebut sebagai underreported. Artinya banyak sekali orang yang selama ini sudah terinfeksi tuberkulosis, tapi tidak tidak dilaporkan. Dan karena dia tidak dilaporkan, dia tidak dilaksanakan atau diobati dengan baik. Estimasi tahun 2024 itu ada sekitar 1.060.000 kasus yang harus ditemukan oleh pemerintah. Jadi kasus ini perlu ditemukan supaya tidak terjadi ada infeksi atau bakteri di rumah tangga di sekitaran pasien-pasien atau orang-orang dengan tuberkulosis tersebut. Dan ketika dia ditemukan, maka harus ditreatment cepat. Ya. Dan apa yang ditampilkan setidaknya oleh tim transisi di dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ke publik adalah ada pendanaan yang disiapkan sekitar 8 triliun untuk penuntasan penyakit tuberkulosis di Indonesia. Ada beragam versi, salah satunya adalah bagaimana menurunkan angka tuberkulosis hingga 50%. Apakah pendanaan itu cukup? Apakah target itu realistis atau tidak? Kita bisa melihat dari sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Kalau untuk menurunkan angka tuberkulosis dalam 100 hari program kesehatan, itu tentu tidak realistis. Kita harus bicara, kalau bicara tentang penurunan 50% tuberkulosis dalam 100 hari, tentu itu sesuatu yang out of our sight ya. Itu nggak mungkin bisa dilakukan. Kalau dalam proses pada saat kampanye ya silakan memberikan promis-promis ya gitu. Tapi pada saat sudah menjalankan pemerintahan, maka kita harus bersikap realistis dan bagaimana strategi yang harus dijalankan dengan baik. Untuk menurunkan itu ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana mendeteksi sebanyak-banyaknya kasus yang selama ini sudah deteksi dengan baik lewat fasilitas lain. Artinya orang hidup, kemudian orang-orang dengan tuberkulosis yang datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian obati, sudah dideteksi, obati. Kemudian bagaimana mencegah penularan tersebut. Yang pertama adalah kita perlu untuk melakukan active case finding. Temuan 800.000 kasus secara bukan kasus tuberkulosis secara aktif. Ada orang dengan tuberkulosis, kita cari cirinya depan belakang ya, depan belakangnya untuk dilihat apakah mereka juga sudah terinfeksi atau harus untuk bisa mendapatkan daya ungkit yang paling besar. Tidak cukup dengan active case finding. Active case finding harus target. Sebenarnya siapa sih yang paling potensial terkena atau terinfeksi tuberkulosis dengan beragam data. Ini data dari active case finding itu sudah banyak sekali. Secara di 8 provinsi sudah dilakukan, dan itu tugasnya Kementerian untuk menganalisis, melihat dari data tersebut, siapa sih sebenarnya yang paling punya risiko terbesar untuk terinfeksi, sehingga pada saat case finding dilakukan di wave menjadi kelompok nah, kita sudah bisa melakukan targeted. Kenapa harus targeted? Satu, yield-nya atau hasilnya itu kedua, kita bisa melakukan efisiensi. Kalau tidak demikian, pengeluarannya tentu akan besar, dan 8 triliun untuk jangka waktu 1 tahun ke depan mungkin sangat terbatas. Kemudian yang kedua, proses yang sering kali saya kritik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global, adalah setelah mereka melakukan case finding, menemukan kasusnya, diobati atau tidak, dan bagaimana proses pengobatan. Ini menurut kami penting. Pertama, pastikan logistik.
sudah ditemukan, sudah dilaporkan, ayo diobatin tapi obatnya nggak ada. Baik itu obat untuk tuberkulosis maupun untuk TB preventif terapi. TB preventif terapi itu obat yang diberikan untuk orang dengan risiko tertular tuberkulosis dengan kontak erat baik di rumah maupun di tempat kerja. Ya, sudah ditemukan, sudah proses, tapi nggak ada logistiknya. Itu kan harus dilihat. Apalagi dengan pendanaan yang kemungkinan berpotensi diturunkan tahun mendatang. Sudah banyak isu-isunya bahwa anggaran kesehatan ini bagaimana logistik ini bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa setelah mereka direport, mereka ikut pengobatannya, jangan cuma di notifikasi, tapi tidak ikut pengobatan. Dan pengobatan itu harus diselesaikan sampai tuntas. Kenapa? Karena kita melihat bukan sekedar dia diobati, tapi bagaimana penularan itu bisa dicegah. Lihat faktor sosioekonomi. Banyak orang-orang yang tidak menyelesaikan pengobatan karena mereka terstigmatisasi dan diskriminasi kemudian tuberkulosis ini. Sehingga campaign tuberkulosis itu harus juga bukan menyasar pada mereka yang sudah paham dan mengalami tuberkulosis, tapi juga untuk pekerja, untuk para pemberi kerja dan yang ketiga adalah proteksi sosial. Kementerian Kesehatan bilang, Pak Menteri kemarin bilang kita bukan punya vaksin tahun 2028. Tahun 2028, kalau melihat vaksin, tujuan vaksin pasti jangka panjang. Dia tidak akan selesai sampai 2009 hasil dari vaksin bla bla bla. Tidak akan muncul. Jadi vaksin adalah sebuah investasi ke depan. Tinggal bagaimana persoalannya adalah harus ditajamkan bagi pemerintah ke depan. Vaksin ini targetnya apakah sama dengan BCG yang kemarin atau dia lebih hidup sebagai TB preventif orang yang sudah memiliki risiko menginfeksi vaksin. Ini harus berkolaborasi dengan para periset untuk mendefine siapa sih target vaksin, apa sih targetnya, bagaimana sih penelitiannya, dan seberapa besar daya ungkitnya. Kalau dulu vaksin itu punya daya ungkit besar sekali karena belum ada evidence. Sekarang intervensinya sudah banyak. Jika lihat tambahin vaksin, bagaimana daya ungkitnya lebih tetap tinggi dengan adanya intervensi yang lain. Yang kedua adalah match planning. Kalau kita lihat di sini progress of disease, Pak Menteri kan beberapa kali bilang bahwa kita mau preventif. Promotif preventifnya harus diperkuat. Apakah benar preventif dan promotifnya kuat, diperkuat selama ini? Kita ambil contoh kanker jantung stroke uronefrologi yang secara populer itu didefinisikan sebagai KJSU. Yang dilakukan sekarang adalah kebanyakan penyediaan alat. Penyediaan alat disebar ke seluruh wilayah kabupaten sebanyak-banyaknya disediakan alat. Gimana sih kalau kita sediakan alat? Kita ada di proses di sini setelah mereka terjadi disease. Kalau kita melihat progress of disease, orang punya penyakit, sudah punya penyakit, kita salah atau tidak? Ya tidak salah, karena kita Bang Fuad, maaf suaranya terpotong. supaya planningnya yes. Oke. Oh, suaranya Iya, terpotong. sudah Sekarang kembali terdengar tadi jelas? beberapa. Ya, sekarang sudah, Bang. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Penyediaan alat ada, tenaganya ada atau tidak? Ya, kita sebar 150 alat, tapi orangnya tidak ada, yang baru terpakai misalnya 80-90. Untuk bisa menyediakan tersebut, maka kita perlu pendidikan. Pendidikan tidak bisa selesai dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan perlu kita terus tahun, bahkan 1,5 tahun untuk menyediakan tenaga ahli tersebut. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Diletakkan semua di rumah sakit, apakah rumah sakit itu punya infrastruktur yang memadai agar bisa alat tersebut digunakan sesuai secara proper? Nah, perlu ada eligibility-nya yang benar dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendanaan. Sudah ada tenaga ahlinya, fasilitasnya bisa, pendanaannya bagaimana? Jangan sampai pendanaan itu tidak sustain dan tidak ready. Ya, karena yang disebarkan itu berongkos tinggi.
Apakah dia bisa di-cover oleh BPJS? Apakah coverage dari BPJS cukup atau tidak sehingga orang mau melakukan tersebut dan fasilitas tersebut tidak juga mengalami kerugian yang besar karena harus menanggung risiko beban pembiayaan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini harus difikirkan semuanya. Jangan hanya menyebar, tapi melihat apa ada tenaga ahlinya, fasilitasnya ready atau tidak, pendanaannya sustain atau tidak. Dan yang terakhir adalah kita geser ke sebelah kiri. Bukan sekedar penyediaan alat, kita geser ke promosi prevensi. Promosi prevensi itu gampang diomongin, tapi susah untuk dijalankan. Apa sih yang harus dijalankan? Pilihlah targeted screening 32T untuk dijalankan. Itu jangan sampai programnya hanya menyebarkan ke puskesmas, disuruh tensi, disuruh pemeriksaan gula darah tanpa ada apa sih targetnya. Jadi harus melakukan targeted screening dan kita harus memberikan innovative financing. Apa sih targeted screening? Kami sudah membuat ini paper yang tadi disebutkan Bella beberapa waktu lalu, baru minggu lalu itu dikeluarkan. Planning and implementation. Yang pertama adalah kita harus dari sekian banyak masalah, kita harus melakukan mana sih yang menjadi prioritas utama. Misalnya kanker screening, kankernya juga banyak. Kanker yang mana yang mau kita screening dulu pertama-tama? Lakukan satu demi satu, tidak perlu semua harus dijalankan, cuma tensi, dan segala macam, tapi tidak ada daya ungkitnya sama sekali. Dan kedua adalah indikatorsnya bareng-bareng dijelasin. Tadi Mutia bilang, ayo kita harus berkolaborasi. Dan untuk menyusun indikator itu, jangan merasa bahwa Kementerian Kesehatan tahu segalanya. Dia harus bisa berkolaborasi, susun indikator sama-sama, lihat di lapangan mana yang visible, mana yang tidak visible. Anda tidak bisa menjalankan satu program yang harus dijalankan secara mutlak dari atas ke bawah. Kita tidak berada dalam ruang yang lagi sentralistik dari atas ke bawah, tapi justru kolaboratif, lihat di bawah yang bekerja apa, what does work, what doesn't work. Stakeholder mapping, dan yang terakhir adalah evidence-based program. Pak Menteri kemarin buat HTA komite bilang bahwa semua harus health technology assessment. Begitu program-program yang dibuat dan dijalankan itu juga harus evidence based, bukan hanya yang masuk ke HTA komite, tapi juga apa yang menjadi andalan programnya, bukti secara ilmiahnya, bukti secara visibility, bukti secara sustainability. Yang ketiga adalah harus dievaluasi bersama, dan evaluasi ini tentu harus melibatkan semua orang. Jadi tidak hanya sendirian, tapi juga melibatkan stakeholders, akademisi, civil society organization, dan yang terakhir seperti yang saya jelaskan adalah bagaimana funding itu adequate dan equitable, sama, setara untuk semua orang, dan jangan sampai in a long term, dalam jangka waktu medium atau panjang, itu justru hanya menguntungkan bagi orang-orang dengan sosial ekonomi yang menengah ke atas, tapi justru melemahkan buat orang dengan sosial. Nah, ini pendanaan inovatif misalnya. Dalam sisi promotive prevention, kita punya di sini bukan cuma pada orang-orang yang sudah sakit dan berisiko sakit, tapi orang-orang yang sehat juga dicegah supaya mereka tidak berada dalam kondisi at risk. Apa sih contohnya? Tax untuk produk-produk unhealthy selama ini masukan negara tahun 2020 Bang Fuad, maaf, tadi keputus-putus lagi, Bang. Yes. Ya, sorry. Mungkin bisa diulang dari DBHC. Iya, Bang. Tadi sempat keputus, mungkin bisa sedikit diulang tadi DBHCHT-nya. Ya. Oke, ya baik. Kita punya potensi pemasukan negara dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau itu di 2023 sampai hampir 5,5 triliun dan 2024 hampir 5 triliun. Tapi pemasukannya selama ini untuk orang-orang yang sudah sakit. Gimana sih kita bisa menggeser? Coba dok pergi bukan cuma pada orang-orang yang sudah sakit saja, tapi bagaimana dia bisa dialokasikan
lebih banyak untuk promotif dan preventifnya. Bagaimana misalnya level of prevention-nya di primordial dan primary, dan target population-nya bukan orang-orang yang sudah sakit mengakses kesehatan, tapi juga bagaimana supaya mereka, masyarakat kita tidak jatuh sakit. Dan ini tentu membutuhkan uh, planning yang baik, yang harus disesuaikan atau harus diformulasikan dengan baik di level baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dan capacity building bukan hanya pusat, tapi capacity building di level daerah bahkan puskesmas itu harus dijalankan baik. Terima kasih. Waktu saya sudah habis 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Fuad, atas paparannya. Tadi senang sekali bisa melihat skema-skemanya langsung ya. Jadi kita mudah memahami tadi mungkin highlight-nya adalah bahwa untuk eliminasi TB ini PR-nya sangat banyak gitu ya Bang ya. Karena 100 hari nampaknya tidak realistis. PR-nya banyak sekali yang harus kita lakukan tadi dari deteksi, pengobatan, pencegahan penularan. Tadi juga disampaikan gimana mengatasi, memperkuat preventif dan promotif dengan pendanaan yang inovatif ya Bang ya. Baik, nanti kita akan mengelaborasi lebih lanjut di sesi pertanyaan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi paparan berikutnya yang akan dibawakan oleh Bang Adi dari Seknas Fitra untuk melihat bagaimana pandangan beliau tentang implementasi dan perencanaan jadi program Quick Win ini terhadap ketersediaan ruang fiskal, dan juga kita melihat tadi ya postur kabinet Prabowo Gibran ini cukup besar. Nah, ini tata kelolanya tantangannya seperti apa? Seperti itu, Bang. Baik, kalau begitu waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin ini ya, tampilkan paparan. Ini singkat saja mungkin. Ya, Kalau suara saya terdengar baik ya. terdengar, Bang. Oke, tadi Aman. sudah dipaparkan ya dengan baik oleh Ibu Dia dan juga eh, Bapak Wadi ya gitu tentang bagaimana apa namanya tantangan dan juga dinamika ke depan ya ada program-program kesehatan ya khususnya yang ditargetkan 100 hari Prabowo Gibran. Tadi juga di awal juga dijelaskan ya bahwasannya memang di sini ada sekitar 84 triliun di program yang berkaitan dengan kesehatan ya. Di mana mungkin yang saya orange ini ada adalah makan bergizi gratis ya. Di mana dia tuh mencapai porsi anggaran juga terbesar ya 71 triliun karena juga janji politik atau janji kampanye. Tapi memang secara apa namanya penganggarannya dia tuh berada di fungsi pendidikan, sedangkan tiga di bawahnya ini ada di anggaran di fungsi kesehatan, khususnya di Kementerian Kesehatan. Jadi totalnya kurang lebih mencapai 13 triliun ya, itu hampir 20%-an ya dari anggaran Kementerian Keuangan sebenarnya. Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya di uh, pertemuan ini ya, di konferensi ini adalah bahwasannya kita juga ketika melihat program 100 harinya Prabowo gitu ya, pertanyaannya kan apakah visible atau tidak gitu. Nah, hal ini bisa kita lihat dari postur anggaran ya di APBN 2025. Dimana kalau kita lihat di sisi yang tadi ya keseimbangan primer, jadi dia itu adalah belanja dikurang pendapatan di luar bunga gitu ya. Kita masih ada defisit ya, kurang lebih sekitar 63,3 triliun rupiah gitu ya. Dan trennya secara persentase itu meningkat ya dari 2023 sampai 2025. Untuk 2021 dan 2022 itu agak pengecualian ya karena kondisinya itu pemulihan ya pasca pandemi COVID. Artinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran sepertinya juga harus melihat ini gitu ya. Bahwasan memang dengan ambisi yang besar, sisi lain juga ada keterbatasan di ruang fiskal. Makanya tadi ya yang tadi disampaikan Pak Fuadi gitu ya, bahwasanya penting betul merincikan atau mendetailkan terkait targetan yang jelas. Gitu. Jangan sampai tadi ya, pengen semuanya dilakukan, tetapi ternyata capaiannya nanti minim. Nah ini singkat saja ya, saya tidak akan papar banyak karena ini data-datanya data anggaran, saya lebih tampil secara agak banyak gitu karena lebih ke visual aja sih ya. Jadi kalau kita lihat memang tren belanja pemerintah pusat itu mengalami peningkatan ya. Walaupun di sini kita lihat yang orange itu adalah belanja KL, yang biru non KL ya. Di sebelah kiri, yang mana memang belanja non KL itu di tahun 2025 itu sepertinya agak lebih banyak. Kenapa? Karena memang ada ini juga ya strategi dari pemerintah pusat ya. Karena takutnya nanti suatu saat gitu ya, di pemerintahan transisi ini membutuhkan anggaran yang lain ya, sehingga dia ditempel di belanja non KL gitu agar lebih mudah digeser ya.
ketika melakukan revisi anggaran secara strategis. Nah, di sini kalau kita lihat belanja pemerintah pusat ya menurut fungsi, belanja kesehatan sendiri itu warna hijau tua ya. Dia presentasinya ya kurang lebih ya seperti apa ya, stuck ya, tidak tidak besar dan tidak kecil kecuali di 2021 karena ada program pengentasan ataupun penanganan COVID gitu ya. Makanya sebenarnya ini tidak berpengaruh juga ya ketika mandatory spending 5% dikurangi, tapi ternyata dari tahun ke tahun trennya masih sama ya, kurang lebih 5%-an gitu. Dimana juga kalau kita lihat yang saya tampilkan di apa teksnya ini di nomor 3 itu dalam nota keuangan gitu dan juga eh, draft APB RPJMN gitu terlihat bahwasannya apa yang dicanangkan di 100 hari Prabowo itu sudah tertuang gitu ya di poin 3 ya, di mana dia konsen juga pada isu peningkatan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, terus juga penanganan TB dan juga penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah. Yang tadi dipaparkan targetnya adalah peningkatan kelas ya, mungkin dari D ke C dan sebagainya. Nah, artinya memang dalam nota keuangan sendiri sudah disiapkan ya visi misi dari Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat dari fungsi kesehatannya itu fluktuatif ya. Tadi pengecualian 2021 karena pandemi dan kurang lebih memang secara tren juga sedikit mengalami peningkatan ya di fungsi kesehatan walaupun memang sebagai catatan bahwasannya memang di sini tidak hanya di Kementerian Kesehatan ya tetapi juga termasuk apa namanya dari BPOM dan juga BKKBN ya di situ juga ada termasuk rumah sakit pemerintah ya seperti rumah sakit Polri dan sebagainya. TNI misalnya gitu juga ada di sini. Nah, kalau kita lihat target outputnya memang di dalam nota keuangan di 2025 itu memang tidak terlalu detail ya menjelaskan di 100 harinya Prabowo Gibran gitu. Makanya bisa dibilang bahwasannya memang alokasi anggaran di fungsi kesehatan ini cakupannya sebenarnya lebih luas ya. Jadi tidak seperti yang di detail yang 100 hari gitu. Nah, ini secara umum ya, dalam konteks pengawasan program 100 hari Prabowo yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, ataupun masyarakat sipil adalah 5 hal ini ya. Pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Ini menjadi penting karena kalau dari sisi anggaran kami melihat memang di awal-awal Prabowo Gibran itu ada kecenderungan ingin menerobos apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 ya tentang keuangan negara, di mana dia ingin meningkatkan defisit di atas 3% ya dari PDB ataupun hutang di atas 60% gitu dari PDB. Nah, ini juga menurut kami ya di sektor uh, yang mengamati kebijakan publik ini cukup berbahaya ya karena memang tadi ya problemnya adalah ketika kita menambah hutang artinya beban atau ruang fiskal kita di masa yang akan datang akan lebih sempit gitu ya. Yang saat ini saja sudah sangat sempit gitu apalagi nanti presentasinya mau di atas 60%. Tapi memang kebijakan ini masih tarik ulur ya di kabinet Prabowo Gibran yang baru ya. Termasuk peluasan defisit. Gitu. Artinya memang kepatuhan terhadap regulasi termasuk ya dia selain fiskal juga termasuk apa namanya regulasi di bidang kesehatan. Terus juga efektivitas anggaran. Nah, ini ada kecenderungan menteri-menteri baru itu pengennya ya, bahkan di menteri-menteri era Prabowo Pak Jokowi tahun lalu juga periode lalu juga kecenderungannya itu pengennya itu dapat anggaran itu besar gitu ya. Ketika dapat anggaran besar seolah-olah dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini paradigma ini yang keliru ya. Bahkan menteri-menteri baru Prabowo juga demikian ya. Banyak yang mengajukan alokasi yang di alokasi-alokasi yang besar gitu ya. Padahal memang itu tidak selalu relevan ya. Anggaran besar dengan bisa menyelesaikan target dan capaian. Karena tadi ya, di sini juga penting meningkatkan efektivitas anggaran. Karena jangan sampai tadi ya, uangnya itu kecenderungannya itu malah untuk biaya foya-foya, bukan biaya yang tujuannya untuk menangani dari permasalahan tersebut. Misalnya dalam konteks kesehatan, misalnya soal stunting, soal tadi TBC dan sebagainya. Nah, tadi kenapa saya bilang foya-foya gitu ya? Karena di beberapa di undang-undang juga kan sudah dibatasi ya berapa persen belanja pegawai dan operasi ataupun belanja apa namanya manajemen itu sudah dibatasi. Nah, walaupun memang secara perjalanannya itu masih sampai beberapa tahun itu masih penyesuaian. Nah, artinya pemerintah ini sebenarnya alokasinya itu bisa lebih terbuka ya ketika tadi pemerintah sendiri bisa mengefektivitaskan anggaran yang akan dibelanja. Terus yang selanjutnya soal transparansi dan akuntabilitas termasuk partisipasi ya. Tadi Ibu Dia juga sudah menjelaskan ya bagaimana kita itu minim sekali di sisi partisipasi masyarakat. Itu betul ya. Memang kalau kita lihat di indeks keterbukaan informasi secara
nasional ataupun di ASEAN sendiri, Indonesia memang termasuk yang bagus ya. Tapi memang soal akuntabilitas dan juga partisipasinya ini stagnan ya. Ini menjadi catatan ya, bahwasanya memang pemerintah dalam mendorong program-programnya itu belum banyak melibatkan masyarakat gitu ya dalam konteks ini eksekusi programnya. Terus selanjutnya adalah dampak program bagi masyarakat ini juga harus dilihat ya. Karena seringkali banyak kali kayak contoh investasi ataupun hutang-hutang yang kemudian dilakukan oleh Indonesia itu tidak memperhatikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya terhadap pekerjaan atau sektor-sektor yang memang sebenarnya menjadi penting gitu dibiayai. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri. Yang terakhir adalah integrasi lintas sektor. Nah kenapa ini menjadi penting tadi ya? Tadi sudah dibuka juga oleh Bu Iya bahwasannya ini kabinetnya ini kabinet gemoy gitu, kabinet gemuk sehingga bagaimana apalagi tadi ya ada kementerian-kementerian yang sudah ada kemudian dipecah terus ada juga beberapa kementerian baru. Nah, ini gimana nih cara mengintegrasi antar sektor? Yang sebelumnya saja 34 itu juga agak kewalahan gitu ya, apalagi sekarang meningkat gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi sebuah catatan meskipun ini tidak menjadi yang utama, tapi ini sering sekali menjadi masalah ya. Ego sektoral antar lintas kementerian dan lembaga ini menjadi penting kemudian harus dilihat karena ini cukup menghambat sebenarnya. Nah, ini saya masuk ke tantangan ya. Jadi kalau kami dari Seknas Mitra melihat bahwasannya tantangan pemerintah Prabowo di tengah janji politik di isu kesehatan ini kurang lebih ada 6 ya. Pertama soal terbatasnya ruang fiskal, terus target pertumbuhan ekonomi yang didorong ya 7-8%. Walaupun kalau saya lihat di yang terbarunya ternyata tidak lebih dari sana ya. Itu di janji politiknya gitu. Tapi ternyata di 2025 dia tidak sampai sana ya, hanya 5, sekian gitu ya. Di tengah tadi ya, kita adanya kenaikan tarif pajak PPN gitu dan juga ada wacana untuk pembatasan pertalite ya. Nah, selama ini kan sedang dilakukan ya. Di sisi lain memang bagus ya itu untuk tadi ya mengefektifkan belanja, tapi di sisi lain bisa juga berdampak pada menurunkan daya beli. Makanya pemerintah harus melihat momentum ya, momentum dan juga ingin melihat seperti apa pembatasannya gitu ya. Apakah tertentu ataukah semuanya gitu. Ini juga harus dilihat. Terus ketiga juga soal indeks pemberantasan korupsi yang menurun, alokasi anggaran lingkungan dan perubahan iklim yang menurun, terus kesehatan di Indonesia Timur yang juga menjadi PR ya, yang secara kalau beberapa kali kami di Seknaf itu melakukan penelitian di wilayah-wilayah di Indonesia Timur seperti agak tertinggal gitu ya secara uh, eksekusinya gitu ya. Terus juga keenam soal koordinasi yang efektif di tengah penambahan atau pemecahan dan pembentukan KL baru. Nah, ini secara gambaran saja ya saya ingin jelaskan bahwasannya terbatasnya ruang fiskal ini memang tadi ya soal tadi ya adanya kita defisit anggaran yang setahun menahun cenderung meningkat. Terus juga apa namanya pembiayaan anggaran juga di tahun 2025 ya di sebelah kanan itu juga terhadap PDB juga semakin menurun ya dari 2021 ke 2025 meskipun agak naik sedikit gitu ya. Terus juga di sini juga ada tren pembayaran utang bunga utang kita juga termasuk yang besar ya di apa namanya Asia gitu ya, di mana juga memang bunga utang ini ataupun juga bunga utang dalam negeri dan luar negeri itu juga cukup besar ya, bahkan trennya itu setiap tahunnya meningkat gitu ya, bahkan mungkin secara realnya di 2025 bisa lebih tinggi lagi, bisa menyentuh 600 gitu. Nah ini menjadi tantangan sendiri di pemerintahan Prabowo Gibran nanti gitu ya. Nah ini juga soal tadi ya target pertumbuhan ekonomi, ini juga kami secara tren ya kami lihat dari pemerintahan Jokowi di awal ya di 2014 itu memang pertumbuhan ekonominya stuck ya, kecuali di 2021 semester 1 itu mengalami penurunan karena kondisi pandemi, tapi naik lagi tetapi ya tidak tumbuh segitu saja gitu. Nah ini menjadi catatan penting ya, apalagi tadi ya kalau saya kutip dari riset dari Greenpeace dan juga Celios gitu ya, kita melihat bahwasannya sektor ekstraktif ini seolah menjadi pengukit ya yang diharapkan bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi, tetapi ternyata faktanya di daerah-daerah pengolah apa ya pengolah ekstraktif tersebut dihadapi soalnya rendahnya pendidikan, kesulitan akses air bersih, rendahnya layanan kesehatan serta mungkin ya bencana alam ya yang berkaitan dengan banjir ataupun kebakaran hutan. Artinya juga ternyata perekonomian kita juga perlu ditata nih gitu ya, karena ini juga berdampak pada tadi ya manusianya gitu atau masyarakatnya dalam hal ini konteksnya soal kesehatan. Nah, ini indeks persepsi korupsi Indonesia juga stuck ya. Memang di awal-awal mungkin kita mengalami kenaikan ya ketika Jokowi periode pertama, tetapi ketika periode kedua itu turun sangat drastis. Tadi juga dijelaskan di slide-nya Budia, dia juga soal minimnya partisipasi khususnya yang berkaitan dengan
revisi Undang-Undang KPK ya. Nah ini juga ternyata sangat berdampak gitu ya pada IPK-nya Indonesia gitu ya. Bahkan di 3 tahun terakhir itu cenderung poinnya sama ya, 3,4 ataupun stagnan. Nah ini saya ingin jelaskan juga soal anggaran di sisi lingkungan hidup juga berkurang. Nah ini kalau di yang warna biru itu adalah anggaran dari APBN ya, di mana kalau kita lihat ini dari pojok kiri itu 2020 sampai ke pojok kanan itu 2025 itu secara persentase itu mengalami penurunan ya, meskipun total belanja APBN-nya meningkat, tetapi anggaran khusus pelindungan lingkungan sendiri itu mengalami penurunan. Nah, sisi lain kalau kita lihat di APBD-nya ya secara nasional itu ini kebalikannya nih apa namanya baloknya di tahun 2024 itu di sebelah kiri dan 2021 sebelah kanan itu juga cenderung juga turun ya dari persentasenya 2,9 kemudian menjadi 2,2% gitu ya untuk anggaran di fungsi lingkungan. Nah, artinya apa? Di sini juga pemerintah juga sepertinya tidak konsen gitu terhadap isu perubahan iklim ya dan dampak-dampaknya juga terhadap kesehatan masyarakat. Karena beberapa studi kita yang pernah dilakukan di pesisir gitu ya, bahwasannya masyarakat pesisir itu sangat terdampak gitu ya pada isu perubahan iklim ini. Bahkan tadi ya soal eh, penyakit-penyakit menular ya yang gampang menular gitu ya, misalnya di genangan air, di saat banjir rob dan sebagainya itu juga tinggi. Nah, ini juga menjadi perhatian serius sebenarnya karena secara tidak langsung juga berdampak gitu. Bahkan tadi ada kaitannya juga dengan isu stuntingnya gitu. Berkaitan dengan tadi ya tata kelola bagaimana pemerintah melakukan perbaikan misalnya dalam konteks misalnya air bersih, sanitasi, sampahan. Nah, itu juga ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga PR ya Perumahan Rakyat. Ini menjadi penting gitu karena memang kecenderungannya itu masyarakat kecil juga terdampak ya. Dia tidak hanya secara kesehatan tapi juga sosial ekonominya. Nah, ini juga tantangan di kesehatan ya. Ini saya kutip dari infografisnya Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Prabowo Gibran ini akan dihadapi setidaknya oleh 6 tantangan ya. Pertama, belum optimalnya layanan dasar, kegiatan promotif preventif, tadi oleh Pak Fuadi sudah disampaikan. Terus kedua, soal ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal. Terus juga nakes terpopulasi masih kurang dan belum rata gitu ya. Bahkan kecenderungannya itu lebih banyak di perkotaan ya, ketimbang yang di wilayah 3T misalnya, ataupun yang di sekitar kabupaten misalnya. Terus selanjutnya adalah koordinasi lintas sektor masih belum optimal, terus antisipasi pemenuhan fasilitas kesehatan atas tren populasi ini masih belum ada. Terus yang terakhir adalah soal risiko kesehatan lainnya, dampak perubahan iklim dan peningkatan penyakit tidak menular nih yang tadi disampaikan di awal gitu. Nah, selain itu juga Fitra juga pernah melakukan kajian kecil ya soal bagaimana proses pemerintah membuat strategi dan kebijakan kesehatan gitu. Tampaknya ini juga ada problem soal tadi ya, data kesehatan kita belum terintegrasi gitu. Karena faktanya data kesehatan kita masih tersebar lintas kementerian lembaga, bahkan antara Pemda, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu belum itu ya terintegrasi, sehingga ketika melakukan penyusunan kebijakan strategis itu pemerintah itu cenderungnya belum punya data. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fuadi ya soal skema-skema dan indikator itu sebenarnya menarik ya, tapi hanya saja tadi ada titik kosong di sini gitu. Saya tidak tahu apakah Kementerian Kesehatan punya data yang cukup detail gitu, tetapi memang data-data kesehatan itu juga banyak tersebar di kementerian lain ya, yang juga punya data-data yang sebenarnya bisa menunjang untuk tadi ya mempertajam strategi dalam merumuskan kebijakan kesehatan. Nah, ini catatan kecil saja soal apa namanya sektor kesehatan ini belum dirasa ya oleh teman-teman kita gitu di Indonesia Timur. Faktanya dari Indonesia Tengah ke Timur, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi ya, masih merah-merah kalau kita lihat di pojok kanan gitu. Ini datanya saya ambil dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya tahun 2024. Nah, strategi yang memungkinkan ya bisa dilakukan oleh Prabowo Gibran tidak hanya di soal program apa ya 100 hari kerjanya ya, tapi juga untuk mungkin 1 tahun ke depan gitu ya. Pertama tadi ya di tengah ruang fiskal dan juga ambisi soal ini ya janji politik yang tinggi, nampaknya juga perlu memperhatikan bagaimana Prabowo juga melihat sisi pendapatan gitu ya, karena ini menjadi penting ya meningkatkan tax ratio dan kepatuhan perpajakan kita. Ini seringkali yang kita rasa orang-orang yang kaya gitu secara ekonomi jauh lebih mapan itu banyak sekali mendapat relaksasi, bahkan juga terakhir dua periode Jokowi itu ada namanya tax amnesty gitu. Tapi sisi lain gitu ya masyarakat yang kecenderungannya itu berputar pada kebutuhan konsumsi gitu ya itu malah cenderungnya mengalami peningkatan ya soal pajak dan juga sebagainya. Nah, ini tentu akan berdampak pada tadi ya. Sisi lain dia memunguti yang kecil-kecil, tetapi yang besarnya itu justru malah loss gitu. Ini menjadi apa
hal yang perlu diperhatikan ya ketika tadi Prabowo Gibran itu ingin meningkatkan daya beli gitu ya masyarakat gitu ya. Bahkan juga ada beberapa daerah yang pernah dilakukan Fitra gitu, kita riset contohnya di Papua itu sampai ada satu keluarga itu ya tidak terdata gitu dalam sistem kesehatan, bahkan untuk berobat pun tidak punya ini ya apa namanya biaya gitu ya. Makanya kemudian ini menjadi penting ya untuk tadi ya seandainya punya ambisi besar maka Prabowo Gibran harus membuat strategi pendapatan gitu ya. Jadi tidak hanya tadi berburu di kebun binatang ya, misalnya mengejar PPN masyarakat gitu, tapi juga bagaimana strategi yang lebih jitu untuk mengambil gitu ataupun mencari pendanaan-pendanaan alternatif ataupun dana-dana yang sebenarnya besar gitu ya. Apalagi instrumen perpajakan sudah cukup baik, saya pikir tinggal tadi ya eksekusi dan komitmen presidennya saja gitu ya. Yang selanjutnya adalah soal bagaimana tadi ya dalam penyusunan kebijakan itu berbasis kinerja gitu ya. Karena selama ini tadi saya sampaikan studi kasus itu kecenderungannya menteri-menteri kita pengennya itu dapat alokasi besar gitu. Tapi ketika lakukan eksekusi ternyata serapan anggarannya rendah ataupun ketika kita lihat lebih telisik ternyata belanja-belanjanya itu kecenderungannya tadi yang sifatnya tidak langsung kepada sektornya ataupun permasalahannya. Ini menjadi penting ya menjadi catatan. Terus ketiga soal penegakan hukum ini juga penting. Terus yang keempat soal investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Karena selama ini tadi ya ekonomi masyarakat juga mengalami guncangan gitu ya. Karena tadi investasi yang masuk kebanyakan itu ada di sektor ekonomi makro, ekonomi yang lebih besar gitu ya. Sedangkan masyarakat sendiri itu tidak merasakan. Bahkan tadi ya di tengah gempuran PHK terus juga serapan terhadap lapangan pekerjaan itu juga minim ya. Padahal katanya investasi banyak yang datang. Nah, ini menjadi kontradiksi tersendiri gitu ya di masyarakat. Nah, terakhir yang kelima ya, ini strategi untuk tadi ya memperkuat program 100 hari Prabowo Gibran gitu ya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk tadi ya meningkatkan sistem pengawasannya. Nah, ini tadi melalui transparansi atau partisipasi masyarakat di dalam semua tahapan penganggaran. Karena selama ini kecenderungannya ya banyak undang-undang yang dibuat itu dan juga banyak peraturan-peraturan dibuat itu seringkali tadi ketika masyarakat melakukan akses data seringkali dipersulit. Nah ini masih terjadi gitu ya. Saya pikir tadi ya dengan banyaknya penilaian-penilaian di global gitu ya, Indonesia itu sudah benar-benar transparan, tapi nyatanya tidak. Nah, ini kemudian akhirnya berdampak balik ya pada tadi partisipasi masyarakat yang jadi lemah, kontrol masyarakat terhadap program-program pemerintah jadi lemah. Apalagi tadi ya proses tersebut kan ada di pengadaan barang jasa ya, itu juga tidak semua juga aksesnya juga bisa di apa ya check and balance gitu ya karena seringkali dibuka tetapi lokus dan tempatnya itu tidak dijelaskan gitu sehingga tadi masyarakat sulit untuk melakukan kontrol gitu terhadap program-program pemerintah. Makanya mungkin ke depan 5 strategi besar ini gitu ya perlu dilakukan Prabowo Gibran agar tadi capaian-capaian terhadap program pekerjanya bahkan tadi 100 harinya itu bisa lebih realistis gitu. Kemudian bisa diterapkan. Mungkin dari saya itu saja teman-teman. Terima kasih. Mungkin nanti bisa tanya jawab kalau ada yang. Baik, terima kasih banyak Bang Adi atas paparannya. Menarik juga ya tadi. Lagi-lagi ditekankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat ya, keterlibatan dari masyarakat sipil untuk mengawasi nih eh, dari penganggaran anggaran untuk kesehatan dan juga yang lain-lain gitu ya dengan di tengah terbatasnya ruang fiskal kita dan kebutuhan anggaran kita yang sangat besar. Baik. Kalau begitu, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab kepada rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sipil. Silahkan, jika ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand yang akan nanti kami berikan akses supaya bisa berbicara langsung. Atau bagi yang mendengarkan lewat YouTube, bisa juga menuliskan di kolom komentar yang nanti akan kami bacakan. Jadi saya akan membagi sesi tanya jawab ini dalam 2 tahap ya, 2 sesi. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya langsung di Zoom, apakah ada yang raise hand? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada yang raise hand, saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk melalui kolom chat. Jadi pertanyaan yang pertama dari Kak Nafilah dari detik.com yang bertanya untuk Ibu Diah. Pertanyaannya yang pertama mungkin bisa dielaborasi Bu seperti apa dampak yang terjadi dari pertimbangan regulasi adanya badan gizi yang harus menyesuaikan dengan banyak kementerian atau lembaga lain. Terus yang kedua, khusus terkait program makan bergizi gratis ini ada kekhawatiran pasokan pangan di daerah nantinya tidak maksimal. Nah, bagaimana catatan CISDI terkait ini? Ada
Ketiga, Bu, yaitu di program pemerintahan Prabowo Gibran tadi juga baru dilantik penasehat khusus bidang urusan kesehatan. Menurut Cisdi, bagaimana idealnya tugas yang perlu diemban dari jabatan tersebut? Posisi ini juga diemban oleh ex-Menkes Terawan. Apakah sudah tepat mengingat yang bersangkutan mungkin memiliki pengalaman di awal pemerintahan kedua Jokowi? Silakan Ibu Dia untuk menanggapi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nafilah, Kak Nafilah dari Detik. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan nomor 1 ya. Em, Dampak yang terjadi dari pertimpangan regulasi. Kami melihat pertimpangan ini kalau saya lihat juga salah satunya yang tadi kami sampaikan adalah tumpang tindih kebijakan dan em, pembagian kerja secara teknis. Jadi di Kementerian Kesehatan itu juga ada Direktorat Gizi yang selama ini tentunya memberikan menetapkan regulasi, norma, aturan ya, standar pelaksanaan untuk hal-hal yang berhubungan dan kebijakan yang berhubungan dengan gizi. Nah, yang harus dijelaskan lagi bagaimana pembagian tugas antara Badan Gizi Nasional dengan Direktorat Kementerian Gizi di Kementerian Kesehatan. Apakah karena ada beberapa kemungkinan yang sebenarnya bisa dieksersis. Apakah Badan Gizi ini hanya semata untuk distribusi? Jadi membeli, mengemas, kemudian mendistribusi. Sementara aturan teknisnya itu tetap dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan di Direktorat Gizi. Ataukah memang mau ada semacam convergence gitu antara peran pembuatan norma dan standar ini NSPK yang ada dan regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan dengan di Badan Gizi. Karena yang kita tidak ingin terjadi adalah ada dua contradicting regulation jadi atau multiple regulation yang sebenarnya dia tumpang tindih di antara satu dengan lainnya. Jadi nggak ada kesesuaian, tidak ada alignment gitu dari regulasi karena akan sangat berbahaya apabila kemudian dibawa kalau tadi mau ditaruh ke sekolah petunjuk teknis untuk pelaksanaannya juga harus jelas karena itu yang akan berhubungan dengan apa yang akan dikonsumsi langsung oleh para murid yang ada di sekolah ini. Kami juga menggarisbawahi bahwa pasok yang tadi ya lanjut ke nomor 2 pasokan pangan penetapan standar teknisnya akan kayak apa, isi makanannya akan kayak apa, apakah tetap berpedoman terhadap isi piringku yang berarti apakah akan berpedoman juga terhadap standar-standar kesehatan misalnya tidak boleh terlalu tinggi gula, mengikuti kaidah itu tidak tinggi garam, tidak tinggi lemak, dan kemudian bagaimana mengkomunikasikan hal itu kepada industri karena mengingat sekarang industri itu masih belum juga apa ya diberi peraturan yang cukup mengikat untuk dia bisa memproduksi makanan dan minuman yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Kita tahu bahwa di area lain CISDI juga berupaya untuk mendorong adanya cukai untuk minuman bermanis dalam kemasan dan kita mendorong agar dibatasi gula di dalam minuman bermanis dalam kemasan. Apabila diberikan susu, taruhlah begitu. Apakah kadar gulanya sesuai dengan standar kesehatan atau tidak? Jadi ini yang di tingkat nasional, tapi yang di tingkat daerah kami juga menyadari bahwa ada kearifan pangan lokal yang mestinya tidak kalah nilai gizinya dibandingkan dengan makanan-makanan lain yang ada. Kami mendorong untuk tetap diadakan riset terlebih dahulu atau mengambil evidence terlebih dahulu dari yang ada. Ada banyak peneliti dari IPB sendiri, alma mater dari Kepala Badan Gizi. Ada banyak sekali penelitian yang dari IPB maupun yang dari universitas lain yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan masyarakat. Kami mendorong untuk evidence tersebut dikumpulkan, mendorong agar penelitian terhadap
pangan lokal dan kandungan gizinya dilakukan secara lebih serius karena kami ingin ada pasokan pangan daerah yang bisa menopang ini karena tidak mungkin rasanya apabila semuanya dikoordinasi secara sentral untuk makan bergizi gratis ini karena nanti ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari sentral tersebut ke lokasi atau ke sekolah-sekolah setiap harinya. Ini yang harus ada. Di poin ketiga mengenai ditambahnya lagi eh, ke apa ya personel di dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ini yang istilahnya setingkat menteri, em, menteri, wakil menteri, em, itu tentu harus dilihat kembali efektivitasnya terhadap tata kelola. Di dalam hal ini, tata kelola kesehatan. Eh, Makin sedikit layernya, maka akan makin baik dan efektif. Dan kemudian juga harus diperjelas alur koordinasinya seperti apa dengan kementerian-kementerian yang terkait. Taruhlah kemudian koordinasinya yang jelas itu dengan Kementerian Kesehatan. Tapi ada juga dengan Bappenas, tapi ada juga dengan Kementerian Keuangan, ada juga dengan Kemenko, PMK, dan ada juga pasti irisannya dengan Kemenko yang baru yang soal pelibatan masyarakat itu. Jadi bagaimana alur koordinasi ini? Dan kalau sudah ditempatkan seseorang sebagai utusan khusus, mestinya memang diharapkan ada membawa sebuah impact yang jelas terhadap pembangunan kesehatan. Siapapun orangnya, menurut saya itu tidak menjadi prioritas karena harusnya memang sudah ada pembagian yang jelas. Jadi siapapun bisa melaksanakan pembagian tugas tersebut gitu. Jadi itu yang kami harapkan dari di apa ya diangkatnya dan ditunjuknya Dr. Terawan sebagai uh, apa utusan khusus untuk kesehatan yang baru saja diangkat dan dilantik. Sebagai catatan, biasanya utusan khusus itu dalam tata kelola pemerintahan, utusan khusus itu berhubungan dengan pemerintah Indonesia keluar pemerintah Indonesia. Biasanya ada utusan khusus, biasanya tuh jadi ada hubungannya nanti dengan Kementerian Luar Negeri juga barangkali karena biasanya dia mengkomunikasikan ini sebagai utusan khususnya Presiden mewakili Indonesia untuk pergi ke hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi ini yang masih harus diperjelas apakah ini utusan khususnya kali ini untuk dalam negeri atau memang dalam negeri dan luar negeri atau memang luar negeri saja. Itu mungkin sedikit catatan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dia. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Kanavila dari detik.com. Nah, kita juga sudah ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, yaitu dari Kak Intan dari Harian Kompas. Nah, Kak Intan ini mengajukan pertanyaan tidak spesifik ya untuk siapa, jadi mungkin Bu Dia, Bang Fuad, dan Bang Adi nanti bisa memberikan tanggapannya masing-masing. Nah, Kak Intan ini meminta tanggapan terkait dengan program prioritas kesehatan serta anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pelaksanaan program tadi ya yang sudah disebutkan. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan untuk memastikan tujuan dari program tersebut supaya bisa tercapai? Seperti sebelumnya terkait masalah stunting ya yang selama ini ada gitu kan, itu sudah jadi program prioritas dari banyak KL yang terlibat dan anggarannya juga cukup besar. Namun ternyata tidak ada penurunan yang signifikan. Nah, silakan mungkin Ibu Dia bisa menanggapi dulu yang pertama, nanti Bang Fuad dan Bang Adi bisa menambahkan. Mungkin dibalik aja. Silakan Bang Fuad dulu dengan Baik, Bang Adi. Silakan. ya. Silakan Bu. Baik, Bang Fuad silakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaan. Persoalan dari permasalahan kesehatan di Indonesia saya pikir bukan sekadar anggaran dan regulasi. Karena stunting sebagai stunting itu adalah proses yang sangat besar. Sebuah program harusnya mulai dari regulasinya, siapa pemimpinnya, sampai orkestrasinya di berbagai macam kemudian. Persoalannya adalah
tidak ada mekanisme kontrol dan evaluasi untuk melihat apakah planning, mulai dari planning sampai dengan implementasi yang dilakukan sesuai dengan eh, target atau indikator yang dicapai atau tidak. Kalau kita coba lihat di lapangan, satu hal yang kami temukan di lapangan ketika kami melakukan studi, tidak adanya kemampuan atau kapabilitas program, program promosi dan preventif. Terus mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ditanya, kenapa mereka tidak tahu? Bagaimana mereka menyusun anggaran statement? Itu sudah dapatnya dari atas demikian oleh sekretariat. Kemudian, terus laporannya bagaimana? Laporan mulai dari apa yang menjadi target. Jadi source citing kalau kita bilang. Bang Fuad, maaf, suaranya terputus-putus sepertinya karena memang background noise ya Bang ya. Mungkin bisa didekatkan lagi kalau atau agak ke Saya tempat tidak sepi. ya, Masih putus atau videonya mungkin sekarang bisa dimatikan, Bang. oke, baik. Sudah terdengar Ya, jelas? sudah, Ya. sudah. Tapi dari, ya, yang kedua adalah capability. Ya. Masalah capability untuk menyusun program dan implementasikan, bahkan aware atau kesadaran terhadap apa sih indikator yang harus dicapai, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Orang sudah punya kesadaran untuk membuat program, tapi anggarannya tidak diberi secara fleksibel. Ya. Itu masalah banyak hal di uh, pemerintahan, terutama pada program-program yang sifatnya verticalized, yang disusun oleh pemerintah pusat, kemudian dijalankan oleh pemerintah dan implementator di lapangan dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melihat dari apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya dan apa yang disusun oleh tim transisi kesehatan itu belum sepenuhnya match. Belum sepenuhnya match artinya banyak hal yang perlu ada adjustment. Apa yang sudah dilakukan oleh ini adalah apa yang sudah tampak tidak terjawab tahan dengan baik dalam tren yang dibuat oleh tim transisi kesehatan. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya dan ini. Dan itu perlu untuk menyesuaikan kembali dan memakan waktu cukup panjang karena ada hal-hal yang harus disamakan persepsinya. Misalnya tuberkulosis mau demikian, sebenarnya pemerintah yang kemarin sudah dijelaskan, tapi tidak ada proses untuk mengevaluasi dari data-data yang sudah ada. Sebenarnya apa sih yang kita bisa edge on dari strategi-strategi yang sudah dijalankan yang baik, dan bagaimana kita melindungi hal-hal yang dianggap tidak memiliki bagian atau indikator. Itu dulu dari saya. Baik, terima kasih banyak Bang Fuad atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Adi. Bagaimana tadi tanggapan untuk pertanyaan dari Kak Intan ya dari Harian Kompas. Silakan Bang Adi. Masih di mute ya? Masih di mute, Mas? Oke, cek, Ya. cek. Ya, tadi kan soal apa yang perlu diperhatikan untuk memastikan tujuan program bisa tercapai gitu ya. Karena tadi ya belajar dari kasus stunting, dia anggaran besar, termasuk juga program prioritas nasional, tetapi tadi ya hasilnya banyak tadi ya dari hulunya berapa gitu, kemudian jadinya hanya berapa gitu ya. Artinya programnya itu dampaknya itu tidak mendukung dari program gitu. Lebih banyak tadi belanja operasinya gitu ya. Nah, tadi mungkin di slide awal gitu juga sudah saya paparkan ya soal bagaimana soal Prabowo Gibran bisa melakukan ini ya apa namanya secara umum gitu ya untuk melakukan pengawasan. Tadi juga dijelaskan ya bagaimana tadi pemerintah bisa lebih efektif gitu dalam melakukan penganggaran gitu ya. Karena jangan sampai tadi ya anggaran itu hanya sekedar habis gitu ya, tapi juga harus dilihat itu peruntukannya itu untuk apa gitu ya. Apakah itu lebih banyak untuk program pendukung gitu ya ataupun program yang memang
tujuannya mengentaskan permasalahan dari misalnya sektor tersebut gitu ya. Kalau di Undang HKPD itu juga sudah diatur ya bagaimana tadi ya, misal belanja operasi ataupun belanja manajemen itu hanya 40% gitu. Sisanya itu harus untuk pengadaan barang jasa, baik itu untuk pembangunan infrastruktur ataupun belanja programnya. Itu kalau di daerah sudah diatur, meskipun secara apa ya, bertahap ya, belum semuanya gitu ya. Secara bertahap mungkin akan efektif di tahun 2027. Nah, saya pikir juga Prabowo Gibran juga perlu melakukan hal itu ya untuk program 100 harinya ya. Bagaimana tadi programnya itu harus benar-benar memilah gitu. Mana yang anggarannya itu untuk belanja dukungan manajemen, mana yang memang untuk anggaran yang diprioritaskan untuk menyelesaikan tadi sektor sektornya, misal dalam hal ini kesehatan gitu. Karena jangan sampai tadi anggaran yang besar itu kemudian justru yang terserap ataupun yang dirasa masyarakat tuh hanya sekecil gitu ya. Karena ini juga belajar dari yang yang terjadi gitu ya. Misalnya kayak kondisi saat ini pemerintah Prabowo itu sangat gemuk di sisi kementerian gitu ya. Nah, itu kan juga akhirnya menimbulkan pertanyaan ya bagi masyarakat, apakah nanti akan efektif gitu ya. Mengingat tadi ya, setiap kementerian lembaga baru kan tentu akan adanya dukungan manajemen baru gitu. Bahkan juga tadi ya ada yang tadinya bergabung kemudian dia dipecah menjadi setingkat menteri gitu ya yang sama. Artinya juga kan akan ada penyesuaian terhadap struktur yang tadinya di eselon sekian naik menjadi eselon 2 atau eselon 1 bahkan setara menteri. Nah, ini kan akhirnya meningkatkan belanja pegawai juga meskipun tidak signifikan ya gitu. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu bisa mengganggu gitu ya. Tadi efektivitas program gitu ya. Makanya dalam melakukan perumusan program 100 hari ini gitu, Prabowo Gibran saya pikir perlu benar-benar melihat gitu, ya, memantau mana yang kemudian perlu didorong dan ditekan. Karena jangan sampai tadi anggarannya hanya habis pada belanja dukungan manajemen saja. Makanya tadi penting soal bagaimana pemerintah juga bisa terbuka dan juga partisipatif gitu ya terhadap ini ya program-program yang sedang ia rancang atau buat. Nah, kalau di sini di apa biasanya kalau di pengawasan berbasis masyarakat gitu ya, kita melihat dari beberapa fase ya, dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, ini pemerintah masyarakat tuh perlu benar-benar dilibatkan ya. Misalnya bagaimana tadi pemerintah bisa menyerap aspirasi dari masyarakat gitu. Kayak seperti kita nih masyarakat sipil gitu memberikan masukan itu harusnya bisa didengar gitu ataupun dijadikan sebagai apa namanya masukan gitu agar kemudian tadi jangan sampai tadi ya programnya lebih banyak membiayai hal yang sifatnya mubazir gitu atau tidak sesuai dengan tadi menyelesaikan isu di sektornya gitu ya. Itu juga dalam konteks pengesahan ya. Ketika sudah kesahkan, apakah ada gitu ya masukan atau analisis yang memang tadi sesuai gitu dengan target dan capaian gitu. Jangan-jangan tadi ya apa yang dihimpun sebagai aspirasi masyarakat ternyata tidak sesuai gitu. Nah, ini juga harus benar-benar dengan jelas gitu dan juga itu perlu disosialisasikan juga ke masyarakat gitu karena bisa jadi gitu banyak program-program bagus tapi karena sosialisasinya remah masyarakat baik itu ke masyarakat atau ke media massa membuat tadi program-program tersebut akhirnya tidak menjadi perhatian gitu ya ataupun tidak tadi kekurangan apa ya istilahnya itu pengawasan gitu ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan misalnya bagaimana tadi ya masyarakat bisa juga memberikan laporan pengaduan gitu terhadap program-program yang ternyata misal bermasalah gitu ya atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya di situ juga pemerintah juga perlu terbuka ya membuat sistem gitu. Bagaimana juga masyarakat juga bisa mengadukan terhadap penyalahgunaan ya. Misalnya di 100 hari Prabowo Gibran misalnya, mereka juga bikin juga sistem pengaduan gitu ya, berbasis masyarakat yang mana ketika di situ ada terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, masyarakat langsung bisa memberikan respon. Nah, ini menjadi hal yang bagus menurut saya karena itu akan membuat tadi ya program-program yang kemudian dicanangkan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertamanya gitu itu akan bisa berjalan saya pikir. Nah, terakhir soal pertanggungjawaban ya, gimana tadi ya juga bisa mengajak masyarakat juga memberi penilaian gitu terhadap pelaksanaan program. Karena jangan sampai penilaiannya itu juga hanya persepsinya pemerintah gitu. Sehingga nanti ya tadi akhirnya nanti di dalam jangka panjang itu tidak akan terlihat gitu ya dampak dari yang ingin dituju gitu ya soal isu kesehatan misalnya tadi soal apa namanya eh, pembangunan rumah sakit gitu terus juga penuntasan TBC gitu ataupun juga soal pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya karena tadi bisa jadi kan di sini kan juga ada ruang gitu ya penyalahgunaan makanya bagaimana tadi dalam setiap prosesan dan tahapan penganggaran pemerintah juga harus tadi ya melibatkan masyarakat dan juga terbuka terhadap apa namanya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang KIP ya misalnya. Nah, itu menjadi penting ya agar tadi
program-program Quick Win ataupun 100 hari pertama Prabowo itu bisa benar-benar berjalan baik dan juga bisa diserap gitu oleh masyarakat. Karena jangan sampai tadi paradigmanya itu atau indikatornya itu pemerintah sendiri gitu, tanpa melibatkan masyarakat. Mungkin dari saya itu tambahan. Baik, terima kasih Bang Adi atas jawabannya. Mungkin dari Bu Dia, eh, silakan menanggapi. Oke, saya menjawab pertanyaannya Mbak Intan dulu ya. Tadi ada pertanyaan nomor 3 ya, kalau nggak salah. Nomor 4 jadinya. Em, Tujuan program supaya bisa tercapai. Em, Iya, jadi masalahnya itu em, ada beberapa mungkin. Pertama, saya akan mulai, tapi ini berhubungan dengan tata kelola. Tadi tata kelola anggarannya sudah disampaikan oleh Mas Adi dari Fitra. Saya akan coba sedikit untuk tata kelola program. Jadi dalam eh, penataan program itu seharusnya memang em, kita tuh ada proses learningnya. Jadi pembuatan kebijakan sebaiknya memang berdasarkan em, pembelajaran dari kebijakan sebelumnya yang sudah pernah dicoba. Jadi kalau sekarang misalnya ada masalah stunting dan itu menjadi prioritas, maka harus dicari pembelajaran dari sebelum-sebelumnya, apa kebijakan-kebijakan yang sudah pernah ada, bagaimana mekanisme implementasi dan delivery-nya, dan kemudian diambil pembelajarannya. Nah, pembelajaran ini kalau belum sempat dikerjakan secara scientific, sebenarnya bisa dikerjakan dalam konteks em, quick and dirty gitu untuk pembuatan kebijakan. Jadi, oh kalau itu tidak berhasil, maka artinya jangan diulang lagi program yang sama. Tapi idealnya ada proses yang melengkapi pembuatan kebijakan yang kita bisa bilang namanya impact evaluation, atau dalam rolling out sebuah program prioritas itu dikerjakan berdampingan dengan implementation research sehingga pembelajaran itu bisa didapat sekaligus dalam pada saat kita melakukan program tadi. Hal ini tidak berhubungan dengan tentu bertambah kalau kita mengerjakan impact evaluation atau implementation research itu akan menambah anggaran, tetapi tidak berdampak secara segitu signifikannya seperti apabila menambah jumlah personel atau belanja untuk pegawainya lebih tinggi, belanja untuk rapatnya lebih tinggi, sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembuatan pengumpulan scientific evidence yang memang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Nah, kedua mungkin cara pandang. Tadi Mas Adi bilang em, soal belanja anggaran yang untuk kepegawaian. Cara pandang bahwa kita tuh bisa menyelesaikan masalah dari Jakarta untuk Indonesia yang sebesar ini itu rasanya kurang tepat. Jadi memang tadi udah disebutkan berkali-kali oleh Dr. Fuadi, oleh Mas Adi juga apa yang harusnya ada, dan CISDI juga selalu mendorong agar insight dari masyarakat sipil, dari perspektif kabupaten kota, dari perspektif komunitas itu bisa terus melengkapi pembuatan dan proses dalam pembuatan kebijakan karena begitu beragam. Memang mungkin argumen yang bisa diberikan adalah tidak mungkin dong mengeluarkan segitu banyak regulasi, tapi seharusnya dari berbagai banyak masukan yang beragam ini bisa dibuat regulasi di tingkat nasionalnya seperti apa, dan kemudian ditentukan juga regulasi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten yang akan corresponding terhadap regulasi di tingkat nasional ini. Ini yang saya rasa kurang dikerjakan untuk masalah stunting maupun untuk masalah um, ke kematian ibu, kematian bayi dan balita, dan hal-hal lain, sehingga selalu tidak utuh gitu masukannya. Padahal kita diuntungkan dengan adanya desentralisasi di mana sebenarnya semua pihak bisa berkolaborasi. Jadi ini cara pandang yang harus berubah. Dari YouTube saya juga melihat ada pertanyaan soal cukai MBDK. Saya jawab aja sekalian ya. Jadi eh, apakah kebijakan ini berpotensi mundur? Kebijakan itu selalu punya potensi maju dan selalu punya potensi mundur, sama 50-50.
Seharusnya dan yang diharapkan oleh kami yang bergiat di dalam public health, cukai MBDK ini sudah ditetapkan atau setidaknya masuk ke dalam cycle yang berikutnya di tahun 2025, tapi juga berbarengan dengan cukai rokok. Jadi tidak pilihan antara cukai MBDK dengan cukai rokok. Harusnya ini menjadi potensi revenue baru untuk mengatasi yang bisa dipakai untuk mengatasi sumber daya keuangan yang ini apalagi dengan pasukan yang besar, ini juga pasti akan persaingan untuk anggarannya akan sedikit lebih ketat. Dan ini sebenarnya cukai ini adalah potensi yang senjata yang bisa dipakai untuk membuka revenue stream baru untuk pembangunan kesehatan tanpa kehilangan public financing mechanism perspektif. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk cukai Medika. Lalu pemeriksaan gratis. Apakah sebaiknya dilakukan screening agar anggaran lebih efisien? Lalu sepertinya dulu punya program PISPK. Saya jawab dari yang PISPK dulu. Iya betul, Kementerian Kesehatan mengeluarkan PISPK kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017. Tapi sekarang PISPK itu sudah berubah menjadi life cycle yang masuk ke dalam salah satu pilar transformasi Kemkes yang tadi sudah disebutkan di depan namanya integrasi layanan primer. PISPK-nya di tweak gitu ya, diubah menjadi life cycle. Sebenarnya kalau kita mau lihat di rumah dia akan ketemu juga dengan keluarganya. Jadi PISPK apakah itu PISPK namanya atau life cycle sebenarnya targetnya akan sama, hanya kalau keluarga dianggapnya pada waktu itu datang ke satu rumah akan bertemu dengan satu keluarga. Sekarang yang dari rumah tadi diharapkan mengakses layanan kesehatan yang sudah lebih dekat, ada di tingkatan pustu, ada di tingkatan desa, sehingga dianggap itu akan bisa mempermudah akses orang-orang atau publik terhadap layanan kesehatan. Untuk yang screening, iya, yang melakukan screening sekali lagi adalah kader kesehatan dan tetap harus di diberikan um, tadi peningkatan kapasitas, diberikan training dan juga diberikan upah kerja yang layak. Ini yang kita tidak boleh lupakan karena dengan ditambahnya training dan diharapkan kompetensinya, maka orang tersebut tidak lagi bisa dilihat sebagai volunteer atau sukarelawan, tetapi memang harus dianggap sebagai seorang pekerja yang harus um, diberikan remunerasi by merit ya, by performance. Jadi itu yang akan kami harap akan bisa dikerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Sudah menjawab duluan pertanyaan yang ada di YouTube. Jadi mungkin selanjutnya dari Bang Fuad atau Bang Adi bisa juga ya menanggapi pertanyaan di YouTube, yaitu terkait dengan cukai MBDK. Ini kan sudah masuk dalam APBN 2025. Nah, pertanyaannya kapan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut, mengingat daya beli yang menurun tadi ya, Budi udah menanggapi apakah kebijakan ini berpotensi untuk mundur. Mungkin itu dulu yang MBDK dulu. Mungkin dari Bang Fat atau Bang Adi ada yang ingin menanggapi? Ya, Ya boleh silakan mungkin Bang. saya dulu. Ya sebenarnya memang untuk cukai sendiri ya secara gambaran besar memang dia secara pertumbuhan stagnan ya segitu aja gitu ya. Bahkan pada saat pandemik dan sampai saat ini juga banyak diberikan relaksasi ya, kemudahan-kemudahan bagi industri tersebut. Karena dianggap tadi industrinya itu apa namanya punya kebutuhan gitu ya akan flow cash yang sehingga tadi dia butuh diberikan bantuan. Tapi lagi-lagi yang saya bilang itu kan sebenarnya pendekatan cukai itu kan dia untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif sebenarnya ya. Harusnya pemerintah berani gitu ya. Maka dia juga harusnya juga bisa mematok misalnya apa angka gitu ya yang juga bisa memberikan efek jerah gitu untuk tadi ya selain dia memberikan pendapatan tapi di sisi lain juga memberikan pelindungan gitu ya bahkan tadi terhadap mungkin soal TBC-nya misalnya dari sisi rokok misalnya ataupun juga dari mungkin makanan manis dan minuman manis gitu. Nah harus seperti itu karena memang di negara-negara
kecenderungan ya di Asia sendiri juga arahnya sudah ke sana gitu. Nah, Indonesia termasuk yang saya pikir ketinggalan gitu ya. Karena tadi soal ragu-ragu tadi ya, antara tadi dia ingin memilih mungkin ekonomi, tapi sisi lain juga ada kebutuhan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi yang berkelanjutan gitu ya, harusnya juga itu dijadikan sebuah agenda yang serius ya oleh pemerintah. Karena bagaimanapun tadi dampak dari eksternalitas negatif ini ternyata punya kontribusi gitu ya pada belanja di masa depan gitu ya, akan lebih besar lagi gitu untuk tadi ya belanja-belanja penanganannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak dilihat oleh pemerintah. Sama seperti isu lingkungan seperti itu ya. Kadang-kadang dia hanya mengejar pendapatan sesaat, tetapi kemudian dampaknya itu ternyata jauh lebih besar. Dan ternyata di masa depan belanja untuk memperbaiki dampak itu juga cukup besar, sangat besar bahkan gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya saya pikir pemerintah harus bisa ini ya konsen atau serius. Nah, adapun ketika melihat kondisi saat ini ya, memang perlu ada langkah-langkah strategis lainnya yang perlu disiapkan gitu ya. Makanya pemerintah jadi dalam melakukan kebijakan tentu tadi ya, selain sudah berbasis pada riset ataupun apa ya, data gitu, dia juga tadi harus juga banyak melibatkan gitu ya masyarakat ataupun komunitas-komunitas kunci gitu ya, agar kemudian bisa melihat gambaran yang lebih luas gitu. Jadi tantangannya itu karena sebenarnya ini bolanya tinggal ada di komitmen pemerintahnya aja mau seperti apa arahnya gitu. Kalau seandainya dia sudah komitmen ke A atau B, nah itu yang harusnya dipegang terus gitu. Karena jangan sampai tadi ya, misalnya ingin memberikan pukulan ataupun pencegahan gitu, tapi sisi lain juga ya, jadi keraguan-keraguan itu yang jadi akhirnya tidak mendapat apa-apa akhirnya. Itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bang Adi. Dari Bang Fuad mungkin ada komentar untuk cukai MBDK ini. Oke, baik. Terima kasih. Dari saya gini, sebenarnya cukai MDDK atau cukai sama juga dengan cukai yang sudah tembakau, itu pertanyaannya satu, tujuannya apakah untuk memprevent orang mengakses itu, artinya melimitasi dan menurunkan tingkat konsumsi, atau yang kedua kita mau dapat financing dari sini. Kalau memang tujuannya adalah memprevent orang, maka cukai itu harus dilihat bagaimana seberapa besar peningkatan cukai yang berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsinya. Kalau dinaikkan, oke, dinaikkan oleh pemerintah 1%. 1% seberapa besar sih sehingga konsumsi mereka itu menurun? Ya. Atau ditambah 2%, 3%, 10%. Di tahap mana yang sebenarnya kita mau target dia bisa meningkatkan konsumsi unhealthy products. Kalau tujuan yang pertama itu, memang kita harus cari rasio berapa persennya yang bisa berdampak signifikan. Atau yang kedua, ya kalau menambahkan, oke, nggak apa-apa, nah itu cuma sedikit, tapi ada financing, kita ambil spill over efeknya gitu. Jadi sebenarnya nggak dapat penurunan konsumsinya, tapi financingnya nggak apa-apa deh, pakai gitu. Kalau memang itu masalahnya itu yang dicapai, maka harus ada mekanisme bagaimana alokasikan itu. Kalau bisa lupa, kita kan finansi kita tidak mengenal fleksibel. Tapi alokasinya itu kan selama ini misalnya ya cukai hasil tembakau hanya yang sekitar 40% yang dipakai kesehatan, dan itu pun harus dibagi-bagi lagi sesuai dengan provinsi provinsi yang memang punya hasil tembakau lebih banyak yang dapat, dan itu menjadi sesuatu yang sifatnya bisa jadi sangat fluktuatif. Dan uh, yang selain alokasi, kemudian bagaimana bisa membuat alokasi yang tadi tidak termasuk kecil karena nanti tinggal masuknya ke daerah dan ke lapangan langsung. Bagaimana mereka bisa mengalokasikan atau menggunakan, utilize dana tersebut secara efisien. Nah, itu yang tidak ada di lapangan kemampuan untuk itu. Jadi harus dua hal yang menurut saya perspektifnya harus kita diskusikan. Kalau memang membutuhkan, kita mulai dari pesan. Kalau memang kita tidak bisa sampai di situ karena pasti ada tarik dulu dengan industri ya bagaimana financingnya setidaknya tes itu bisa dipakai untuk finance.
Kalau financing itu alokasinya harus besar dan harus tepat waktunya. Dan ketika dia sudah dialokasikan, bagaimana orang-orang gerakan itu bisa menggunakan itu dengan proper. Ya. Saya pikir itu yang menjadi tantangan. Baik, terima kasih Bang Fuad. Mungkin bisa dari Bang Adi atau Bang Fuad bisa menanggapi juga pertanyaan yang terakhir tentang tadi tentang screening, cek kesehatan gratis gitu. Apa sebaiknya dilakukan screening terlebih dahulu agar anggarannya bisa lebih efisien? Dan tadi ya tentang PISPK, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, pemerintah itu kan punya itu gitu ya. Jadi ada mungkin komentar dari eh, mungkin Bang Fuad dulu silakan. Oke, baik. Kalau saya lihat dari dokumennya itu adalah pemeriksaan NCI gratis untuk gitu ya. Sekitar 52 juta orang targetnya sekitar segitu ya. Walaupun itu sekitar 600 itulah per orang sudah segitu. Pertama persoalannya adalah apa sih tujuan dari screening tersebut? Nah, kalau kita mau melakukan medical check up ke seluruh, apakah angka-angka 5,2 triliun yang disiapkan tentu tidak cukup. Jadi menurut saya dia harus dilakukan secara targeted supaya cost efektif pelakuan screening. Harus dicari screening mana yang dianggap cost efektif dengan uang segitu, yieldnya misalnya paling besar yang mana. Ini sangat teknokratik dan karena dia teknokratik maka butuh panduan dari expert untuk bisa menentukan mana sih screening yang harus kita lakukan. IPK memang sudah dilakukan dengan berbagai macam keterbatasannya. Secara ideal, seperti tadi sudah disampaikan, iya, secara ideal dia adalah program yang sangat bagus untuk dilakukan screening dan melibatkan masyarakat dan kader. Ya. Tapi kemudian persoalannya adalah sejauh mana dari PISPK itu melihat data dari satu puskesmas tidak jauh-jauh dari Jakarta. Di Jakarta, apa yang dilakukan screeningnya adalah melakukan semacam bukan pos, kemudian dilakukan DM, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensi, dilaporkan report tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Oh, setelah selesai ini bagaimana? Nah, ini harus menurut saya perlu dievaluasi. Harus dievaluasi datanya sudah banyak, datanya kami terima, bisa diperlihatkan, dianalisis, tapi datanya dapat dari mana ini? Kita tidak baik, kemudian apakah ada tindak lanjut yang signifikan? Oh, kita tidak tahu karena kemarin kita buka denda, terus kita masukkan laporan, oke kita sudah melakukan itu. Nah ini evaluasi yang sifatnya implementatif atau operasionalisme itu perlu untuk bisa memberikan feedback yang tepat kepada pemerintah bagaimana shaping programnya. Goalnya sudah baik, implementasinya yang kurang, mana yang kurang. Kemudian yang kedua tadi yang targeted screening, pilih saja beberapa prioritas kesehatan, prioritas masalah kesehatan. Anggap tadi disebut sebagai KJS, ya kanker. Kanker apa ya kanker yang mau kita berantas dalam 5 tahun 10 tahun ke depan? Lakukan screening dengan baik. Screening pakai apa? Alatnya apa? Dilakukan dengan tepat. Kita kerjakan bersama-sama dan itu akan memberikan output yang jauh lebih efektif biasa dibandingkan melakukan MCU secara gratis. Tentu saja secara politis itu akan lebih menyenangkan buat masyarakat. Itu gratis. Tapi apa? Kita harus berpikir sebagai pemerintah, sebagai pengelola kan, polisi. Kita harus berpikir dalam jangka panjang apa sih yang ingin kita apa sih yang ingin kita dapatin selain dari kepuasan yang terhadap masyarakat. Jelas. Baik, terima kasih Bang Fuad di elaborasi tadi ya. Dari Bang Adi mungkin ada tambahan tentang screening yang efektif, ya, lebih efisien seperti itu. Mungkin. Ya, kalau saya sih melihat ya tadi ya, kalau sebagai program gitu ya, oke aja sih menurut saya. Nah, kalau saya sendiri secara apa namanya kebijakan kesehatannya kurang begitu mendalam. Tapi memang yang menjadi perhatian ya, menurut saya adalah ada tiga. Pertama,
di proses pelaksanaannya. Karena jangan sampai uang 3,2 triliun ini kemudian tadi terjadi kebocoran gitu. Karena memang ini kan indikatornya itu mudah sekali ya orang gitu. Nah, terus bagaimana nanti soal keterbukaan datanya gitu? Karena jangan sampai tadi ya ini lemah terhadap pengawasannya lemah gitu. Karena nanti jangan sampai ini jadi terbuang percuma gitu ya. Itu sih menurut saya sih lebih ke pengawasan soal pelaksanaannya. Karena tadi jangan sampai juga itu tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada. Gitu. Terus posisinya bagaimana gitu ya? Apakah yang sebelumnya dihapus diganti yang ini atau seperti apa? Secara apa namanya kebijakan kesehatan saya tidak terlalu mendalami, cuman yang saya pikirkan tadi ya, bagaimana tadi ya pemerintah bisa memastikan bahwasannya uang 3,2 triliun itu tidak terjadi kebocoran. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua adalah soal follow up-nya ya. Ketika kemudian masyarakat sudah mendapatkan itu, terus selanjutnya apa gitu ya? Itu juga perlu menjadi perhatian juga karena untuk tadi ya, apakah hanya sekedar edukasi atau ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu hanya data itu hanya untuk tadi ya sebuah apa namanya sih peta data saja untuk melihat profil kesehatan dan sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah soal ke ini ya apa namanya keamanan datanya gitu ya. Karena selama ini kan di Jokowi terakhir itu kan banyak sekali kita dengar kebocoran-kebocoran data ya, tadi JKN, tadi perbankan, tadi mana itu banyak sekali. Nah, ketika data masyarakat itu sudah terhimpun gitu ya, melalui tadi ya pemeriksaan kesehatan itu kan pasti kan tercatat dan terdata gitu. Nah, terus bagaimana proses keamanannya gitu? Karena jangan sampai tadi kemudian masyarakat ini dirugikan karena pelindungan data pribadi khususnya kesehatan itu kan sudah ada ya regulasi dan undang-undangnya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Tapi titik tekannya tadi yang di pertama, jangan sampai tadi ya anggaran itu kemudian sia-sia terus tidak ada apa ya pengawasannya kemudian tadi ya uang 3,2 triliun itu terbuang cuma gitu saja. Itu saja sih mungkin kalau dari saya secara gambaran. Baik, terima kasih Bang Andi. Dan sepertinya karena waktu sudah ini ya, sudah di penghujung acara dan terbatasnya waktu, jadi dengan ini saya tutup sesi tanya jawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah yang diutarakan sudah terjawab semua pertanyaannya. Nah, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Dia, Bang Fuad, dan juga Bang Adi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga atas paparannya tadi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula konferensi pers hari ini dengan tajuk Bedah Prioritas Kesehatan 100 Hari Pertama Prabowo Gibran Memperkuat Investasi Layanan Kesehatan Primer. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi rekan-rekan yang telah menghadiri kegiatan ini. Kami arahkan rekan-rekan untuk mengakses beberapa dokumen yang telah kami publikasikan. Jadi kami memiliki kajian white paper, yaitu Indonesia's Health Sector Development. Linknya nanti akan dibagikan di kolom chat ya. Kemudian juga ada seri 1 kajian program makanan bergizi gratis, menilik tujuan, anggaran, dan tata kelola. Nah, rekan-rekan sekalian juga dapat mengakses siaran pers dan siaran ulang dari konferensi pers hari ini melalui link yang sudah tertera di chat box. Selain itu, saya juga mengajak kepada rekan-rekan semua untuk mengikuti akun media sosial CISDI untuk mengetahui kajian dan advokasi yang dilakukan CISDI ke depannya. Jadi, kami memiliki Instagram di @cisdi_id, ada Twitter @cisdi_id, dan juga TikTok @cisdi_id, dan juga YouTube di CISDI Channel. Jangan lupa juga untuk mengisi link form evaluasi untuk memberikan masukan kepada kami yang nanti linknya akan di-drop di link chat box. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga kepada rekan-rekan jurnalis dan juga organisasi masyarakat sipil yang setelah hadir dan berpartisipasi dalam acara konferensi pers ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Salam sehat, adil, dan setara.